Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Harisnusi dengan NIM P1001802499 dari kelas K Ekonometrika. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara meregresi data linear berganda ke dalam SPSS. Untuk datanya di sini sudah tersedia, yaitu data tentang permintaan mobil penumpang baru di Amerika Serikat untuk tahun 1971 sampai 1986. Di dalam data ini ada beberapa variabel. Yang pertama adalah variabel Y, yaitu mobil penumpang terjual dalam ribuan, tidak disesuaikan musiman. Yang kedua X1, mobil baru, indeks harga konsumen tahun 1967 sampai dengan 100, tidak disesuaikan musiman. Yang ketiga yaitu X2, indeks harga konsumen semua item semua konsumen perkotaan tahun 1967 sampai dengan 100, tidak disesuaikan secara musiman. Yang keempat yaitu X3, the personal disposable income PDI, miliaran dolar, tidak disesuaikan dengan variasi musim. Yang kelima X4, suku bunga, persen, kertas perusahaan pembiayaan ditempatkan langsung. Yang terakhir X5, tenaga kerja sipil yang dipekerjakan dalam ribuan, tidak disesuaikan dengan variasi umum. Beginilah tampilan data yang sudah kita copy tadi dari Excel. Untuk selanjutnya kita lihat di variable view. Beginilah tampilan dari variable view. Untuk selanjutnya kita kembali ke data view. Lalu kita regresikan dengan cara klik analyze, pilih regression, lalu klik linear. Lalu akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita harus mengelompokkan mana yang menjadi variabel dependent dan independent. Di sini untuk variabel dependentnya yaitu Y dan variabel independentnya yaitu variabel X1, X2, X3, X4 dan X5. Lalu setelah itu kita klik statistik, lalu kita centang bagian estimate, model fit, deskriptif dan ke Swiss diagnostik, lalu kita klik continue, setelah itu OK. Outputnya akan seperti ini. Untuk yang pertama ada deskriptif statistik yang mana ini akan menjelaskan adanya mean serta standar deviasi dan n di setiap variabelnya. Yang pertama ada variabel Y memiliki mean sebesar 10.005,13 dengan standar deviasi 1163,645 dengan N16. Lalu untuk X1 memiliki mean sebesar 162,213 dengan standar deviasi 40,737 dengan N16. Lalu untuk X2 memiliki min 220,113 dengan standar deviasi 74,9979 dengan N16. Untuk X3 memiliki min sebesar 1745,544 dengan standar deviasi 742,2573 dengan N16. Lalu untuk X4 minnya sebesar 8,0594 dengan standar deviasi 2,64194 dengan N16. Dan yang terakhir adalah X5 yaitu memiliki min 94792,31 dengan standar deviasi 9256,421 dengan nilai N16 juga. Lalu pada tabel correlation, nah di sini akan menjelaskan hubungan korelasi antara variabel satu dengan variabel lainnya. Yang pertama variabel Y memiliki korelasi sebesar 1 dan untuk hubungan korelasi antara variabel X1 dan Y sebesar min 0,066 yang mana nilainya ini nilai negatif, dan jika nilai negatif maka semakin tinggi nilai X1 maka semakin rendah nilainya, sehingga hubungan korelasi antara keduanya cukup rendah. Lalu untuk X2 memiliki hubungan korelasi sebesar min 0,097 terhadap Y yang mana nilainya ini juga negatif, sehingga semakin tinggi nilai X2 maka semakin rendah nilai Y, sehingga hubungannya ini juga cukup rendah. Lalu untuk X3
memiliki korelasi dengan Y sebesar 0,005 yang mana nilainya ini positif, sehingga semakin tinggi nilai X3 maka semakin tinggi pula nilai Y. Dan hubungan antara korelasi X3 dan Y ini juga cukup rendah. Lalu untuk X4 memiliki hubungan korelasi terhadap Y sebesar min 0,543 yang mana nilainya juga negatif, sehingga korelasi antara keduanya juga cukup rendah. Lalu untuk X5 memiliki hubungan korelasi dengan Y sebesar 0,044 yang mana ini nilai positif. Dan hubungan korelasi antara X5 dan Y juga cukup rendah. Setelah itu di bawahnya ada nilai signifikan, dan di sini menjelaskan nilai signifikan X1, X2, X3, X4, dan X5. Untuk X1 memiliki nilai signifikan sebesar 0,404 yang mana nilai signifikan ini termasuk sedang. Lalu untuk nilai signifikan X2 yaitu 0,361 yaitu juga sedang. Lalu untuk X3 sebesar 0,493 yang mana nilai signifikan ini juga sedang. Lalu untuk nilai signifikan X4 yaitu 0,015 yaitu nilai signifikannya termasuk rendah. Lalu untuk yang terakhir nilai signifikan X5 yaitu sebesar 0,436 yang mana ini termasuk sedang. Lalu di bawahnya ada N, di sini menjelaskan bahwa jumlah data yang ada itu sebanyak 16. Setelah itu ada variabel enter remove. Nah, di sini menjelaskan variabel masukan. Jadi ada variabel masukan. Jadi ada variabel independen dan dependen, dan untuk variabel independennya ada X1, X2, X3 dan X4 dan X5 yang telah kita masukkan. Lalu untuk variabel dependen yaitu Y, yaitu mobil penumpang baru terjual. Setelah itu ada mobil summary yang ada di sini. Pada model summary menjelaskan besarnya pengaruh antara X1, X2, X3, X4, X dan X5 terhadap Y. Bisa kita lihat pengaruhnya ya, atau besar pengaruhnya itu di R square. R square ini didapat dari pengkuadratan R, yang di sini R square sebesar 0,762 yang mana atau bisa juga sebesar 76,2%. Ini menunjukkan pengaruh X1, X2, X3, X4 dan X5 terhadap Y. Dan untuk sisanya sebesar 23,8% itu variabel Y dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi, untuk variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 itu memiliki pengaruh terhadap Y sebesar 76,2%. Lalu setelah itu ada variabel ANOVA. Di variabel ANOVA ini menjelaskan adanya pengaruh antara X1, X2, X3, X4, dan X5 terhadap Y secara simultan atau bersamaan. Dan di sini bisa kita lihat juga dengan nilai signifikan, dan nilai signifikannya di sini yaitu sebesar 0,006 yang mana nilai signifikan ini lebih kecil dari tingkat probability yaitu 0,05. Sehingga di sini menjelaskan bahwa X1, X2, X3 dan X4 dan X5 memiliki pengaruh terhadap Y secara simultan atau bersamaan. Lalu jika kita mau melanjutkan uji F, nah di sini sudah diketahui F hitung pada tabelnya sebesar 6,400. Di tabel ini jika kita mau mengetahui hipotesis yang diterima atau tidak, kita harus membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Untuk F hitungnya sebesar 6,400, lalu untuk F tabelnya bisa kita lihat pada tabel F sesuai dengan data ini, dan didapatkan dari tabelnya sebesar 3,20. Yang mana F hitungnya itu lebih besar dari F tabel, karena F hitungnya adalah 6,400 dan F tabelnya 3,20. Sehingga F hitung lebih besar dari F tabel dan menjelaskan bahwa hipotesisnya diterima. Selanjutnya kita lihat di tabel B. Jadi untuk persamaan linearnya yaitu Y sama dengan 5580,322 plus 52,268 X1 min 114,597 X2 plus 7,732 X3 dikurangi 91,896 X4 plus 0,089 X5. Nah, itu untuk persamaan linearnya. Lalu di sini di koefisien ini juga menjelaskan adanya pengaruh X1, X2, X3, X4 dan X5 terhadap Y secara parsial atau sendiri-sendiri. Nah, di sini kita lihat menggunakan uji T. Di sini sudah diketahui T hitung. Sebelumnya kita mencari T tabel dari data ini, dan
T hitungnya sudah diketahui, bisa kita lihat di tabel. Lalu untuk T tabelnya, untuk data ini bisa kita lihat di tabel juga. Nah, untuk T tabel didapatkan sebesar 2,22814, yang mana T tabelnya itu lebih besar dari T hitung X1, X2, X3, X4, dan X5, karena di sini X1 memiliki T hitung sebesar 0,771 dan untuk X2 terhitung min 2,129, untuk X3 T hitungnya 1,850, untuk X4 T hitungnya min 0,606, dan untuk X5 memiliki T hitung sebesar 0,682, yang mana T hitung di antara X1, X2, X3, X4, dan X5 itu lebih kecil dari T tabel, sehingga menunjukkan atau menjelaskan hipotesis telah diterima. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.